kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu Ning. Permisi. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Iko. Iya Bu, boleh saya masuk Bu? Oh, boleh. Silahkan masuk, Mbak Iko. Ada apa ya? Baik Bu, terima kasih. Eh, bisa saya minta waktunya sebentar? Bisa, bisa. Bagaimana? Iya Bu, saya ingin ngobrol dengan Ibu. Apa Ibu Mm-mm. bisa? Oh, tentu saja bisa. Dengan senang hati, Mbak Iko. Mari, duduk sebelah sini, dekatnya Ibu ya. Nah, sekarang apa sih yang mau diceritakan sama Mbak Iko pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya itu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Oh, gitu. Iya, hal Mm-mm. tersebut itu sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Jadi sangat mengganggu gitu ya Mbak Iko ya. Terus Iya, nih, Bu. kira-kira apa yang bisa Ibu bantu untuk meringankan rasa tidak nyaman Mbak Iko itu? Iya, Bu. Saya ingin dibantu untuk Mm-mm. mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini loh, Bu. Oh, baiklah Mbak Iko. Insya Allah ya, nanti kita ngobrolnya santai aja, santai, rileks, terus nggak usah mikirin apa-apa, agar nanti Mbak Iko itu merasa nyaman dan pokoknya bebas gitulah ya mau cerita-cerita. Nah sekarang kira-kira apa yang Mbak Iko ingin capai di akhir pembicaraan santai kita ini? Baik, Bu. Saya itu hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini loh, Bu. Oh, ingin mendapat solusi ya Mbak Ikoh ya dari masalah Mbak Ikoh ini. Iya, Terus Bu. kira-kira ada lagi nggak yang ingin Mbak Ikoh capai nantinya? Saya itu ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar Mhm. saya bisa mendapatkan nilai yang optimal. Terus selain itu, Terus? saya Mhm. juga ingin lebih merasa nyaman ketika belajar, Bu. Luar biasa. Jadi itu yang ingin Mbak Ikoh capai ya nanti di akhir pembicaraan kita. Jadi baiklah, sebelum Mbak Ikoh ceritakan hal apa yang membuat Mbak Ikoh merasa tidak nyaman? Kira-kira bisa apa ya memberikan gambaran gitu apa enggak tentang apa yang sedang terjadi sehingga Mbak Ikoh itu kok merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran yang Mbak Ikoh maksudkan itu loh. Iya, jadi gini loh, Bu. Sebetulnya saya itu bingung. Saya Mhm. merasa bahwa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil. Nah, ini Oalah, gitu. ada Mhm. seorang, iya ada seorang guru. Iya. Nah, dalam hal ini pemberian nilai ulangan gitu loh, Bu. Itu Oh, sangat tidak mengganggu. adil dalam pemberian nilai. Iya, Begitu Bu. rupanya. Pantes kok Hmm, kayaknya murung sekali ya. Terus apa yang membuat Mbak Ikoh itu kok merasa diperlakukan tidak adil sama guru tersebut? Jadi ceritanya gini, Bu. Mhm. Guru tersebut kan membuka les privat ya, Bu, di rumahnya. Iya, Sebagian iya. besar murid, iya, yang ada di kelas kami itu mengikuti les privat tersebut. Nah, Mmm. kebetulan saya itu termasuk yang tidak ikut les privat tersebut, Bu. Oh gitu. Baiklah.
Kira-kira Mbak Iko bisa nggak menjelaskan lebih lanjut lagi dengan apa yang membuat Mbak Iko itu merasa tidak adil dengan guru yang membuat les privat tersebut? Hmm, saya itu merasa bahwa nilai yang diberikan itu nggak adil, Bu. Jadi, Mhm, para murid yang mengikuti les privat guru tersebut itu iya. mendapat nilai yang lebih baik daripada saya. Karena saya Oh, itu kan nggak mengikuti les privat, Bu. oh gitu rupanya. Oke, oke. Terus selain itu ya, selain terkait nilai yang Mbak Iko rasa kurang adil, kira-kira apa ada hal lain lagi yang membuat Mbak Iko itu merasa tidak nyaman di kelas, pelajaran tersebut, Mbak Iko? Iya, Bu, ada. Mhm, Sejujurnya, saya juga mhm, merasa nggak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Kan oh, saya jadi ikut merasa, kan saya nggak ikut les privatnya. Jadi disindir menyindir? gitu, Bu. Iya, karena saya nggak ikut les privat. Oh, begitu. Kalau Ibu boleh tahu, seperti apa ya bentuk sindiran tersebut yang kok Mbak Ika itu merasa kalau itu sebuah sindiran? Iya, Bu. Jadi gini, dia itu Mhm, berkata, anak-anak dapat mhm, mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajar. Nah kan, Bu, itu kan menyindirkan ya, mmm. Bu. Namanya kalau sudah bawa-bawa nama les privat segala kan. Oh, jadi begitu. Iya. Bilang gitu ya, kalau Mm-mm. memiliki kesulitan dalam belajar, anak-anak dapat mengikuti les privat, kata guru tersebut ya. Iya, Bu. Terus kalau begitu, lalu apa yang membebani pikiran Mbak Iko setelah guru tersebut berkata demikian di kelas? Ya, saya kan jadi merasa guru tersebut itu menyindir saya, Bu. Karena tidak mengikuti les Mhm, privatnya kan. Nah, iya. juga lah Bu, sama teman-teman yang lain, yang sebagian besar dari mereka itu memang mengikuti les privat dari guru tersebut, Bu. Oh, jadi memang sebagian besar teman-teman Mbak Iko itu ikut les itu ya? Iya, Seperti itu rupanya. Jadi, apalagi ya kira-kira yang kamu rasakan, Mbak, selain merasa disindir tadi itu? iya Bu. Saya tidak merasa nyaman. Saya itu jadi berpikir, Ya. iya, saya berpikir kalau teman-teman saya itu mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Begitu, Ya, mhm, ya berdasarkan pengamatan saya, mereka mhm, kayaknya kan jarang belajar, tapi kok nilainya iya. bagus-bagus di mapel tersebut ya, Bu. Oh gitu, Mbak Iko. Iya, Baiklah kalau begitu, selama ini apa ada langkah-langkah yang sudah pernah Mbak Iko lakukan untuk mengobati atau mencari tahulah ya, mm, tentang penasaran Mbak Iko itu tentang hal tersebut gitu loh? jadi saya itu kan menanyakan ke teman-teman ya, Bu, yang mengikuti les Iya. privat tersebut, Bu. Jadi pernah menanyakan ya sama Iya, teman-teman yang mengikuti les privat tersebut. Kalau boleh iya, tahu, Mbak Iko nanya apa waktu itu sama teman-teman? iya, Bu. Saya itu coba-coba gitu, coba tanya Iya, pemahaman. Ada Hidayah, terus ada mhm, Imron. Iya, heeh. saya tanya tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Oh, jadi pernah nanya sama Hidayah sama Imron ya? Iya, Bu. Terus terus apa kata mereka? Iya, jadi gini, Hidayah dan Imron itu bilang Iya, kalau
mereka itu lebih paham Bu dengan penyelesaian soal-soalnya. Oh gitu. Mm-mm. Mm. Terus Terus? mereka itu katanya dilatih dengan berbagai jenis soal. Oh iya. Ada Iya. lagi ya? Nah, setelah itu mereka Ya. itu belajar lagi ketika di rumah. Ya dengan contoh soal-soal lainnya gitu loh, Bu. Oh, begitu rupanya. Iya. Jadi Hidayah sama Imron itu bilang kalau mereka itu paham dengan soal-soal yang berbagai macam itu ya Mbak Ikoh ya. Iya, iya, Terus, Bu. hmm, terus diulang-ulang lagi di rumah. Nah, Hmm, guru mau nanya nih, kalau dari diri Mbak Ikoh sendiri, kira-kira apa yang Mbak Ikoh inginkan atau apa yang ingin Mbak Ikoh lakukan misalnya setelah ini? Begini, Bu. Hmm, Sebenarnya saya itu berencana ya, untuk menemui guru tersebut, Bu. oke. Heeh, Iya, tujuannya ya. untuk mengkonfirmasi bahwa Mhm, dugaan saya itu benar apa tidak. gitu. Boleh nggak ya, Bu? Tentu boleh, kenapa nggak boleh? Eee, tapi ngomong-ngomong itu sudah Mbak Ikoh lakukan apa belum? Nah, itu Bu masalahnya. Saya itu Iya, masih ragu, Bu. mhm, Nanti kalau pas iya. saya itu menanyakan itu ke gurunya, saya takut dimarahi, Bu. Apa sebelumnya Mbak Ikoh pernah dimarahi sama beliau? Tidak pernah sih, Bu. Oh, belum pernah. Kenapa tidak Mbak Ikoh coba dulu? Benar juga ya, Bu. Mmm, Seharusnya saya coba menemui guru tersebut dulu ya, Bu ya. iya betul Mbak Ikoh. Dicoba dulu, kemudian, setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Ikoh sampaikan? Jadi saya itu ingin Mhm, menyampaikan iya, bahwa saya itu tidak ikut les dan mau bertanya juga, Bu, apa itu? apakah itu Mhm, mempengaruhi nilai saya di kelas karena saya nggak ikut les. iya, Nah, selain terus? itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan dari mengapa saya mendapat nilai kecil itu loh, Bu. Wah, luar biasa. Itu sudah menunjukkan ya Mbak Ika ingin, menyampaikan ke guru tersebut untuk konfirmasi. Coba deh Iya, Mbak Ika coba lakukan itu. Nah, setelah itu sih, menurut Mbak Ikoh nih, apa Bu. kekuatan yang Mbak Ikoh miliki, sehingga Mbak Ikoh itu merasa yakin mampu mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les coba? Iya, Bu. Saya itu suka belajar, Bu. Mhm, Jadi, setiap sore saya itu selalu mengulang pembelajaran hari tersebut. oke. Dan Terus? kan ada latihan soal itu juga ya, Bu ya. Iya iya, heeh, Latihan betul soal. paham. Nah, selain Mhm, itu, saya juga selalu membuat catatan yang rapi. mhm, Saya juga terus? suka menonton video tutorial dari YouTube. Jika Mhm, tidak ada yang saya pahami, itu saya mhm, dengan apa? Biar lebih paham, saya lihat video tutorial di YouTube itu loh, iya Bu. iya iya, bagus itu. Hmm, Terus? Tetapi Mhm, akhir-akhir ini semenjak adanya pandemi gini ya, Bu, iya iya, Mbak. orang tua saya itu kehilangan pekerjaan Oh, ya dan Allah. Terus gimana hmm, itu, Mbak? iya sekarang jadi beralih jualan jajan, Bu. Oh, ya Allah, terus? Nah, terpaksa kan saya jadi harus membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore harinya, Bu. Oh, Jadi gitu waktu belajar saya kan rupanya. kurang sekarang. Jadi apa kira-kira hal itu mempengaruhi belajar Mbak Iko ya, Mbak, ya? Hmm, jadi setelah saya pikir-pikir ya, Bu, Iya, Mbak? saya itu merasa berpengaruh, Bu.
Gimana Ya karena gimana? waktu belajar saya kan jadi berkurang dan Ya. otomatis kan nilai akhir-akhir ini jadi menurun Bu nilai saya. Oh, begitu. Nah, Iya sekarang jadi Bu. coba Mbak Ikoh ya, coba Mbak Ikoh renungkan, pikirkan kembali tentang nilai-nilai Mbak Ikoh yang akhir-akhir ini kok menurun. Apakah nilai-nilai yang menurun itu disebabkan karena Mbak Ikoh itu tidak ikut les privat atau karena Mbak Ikoh yang kurang belajar karena harus membantu orang tua? Iya sih Bu. Hmm, mungkin juga ya Bu ya. Saya Mhm. malah baru sadar loh Bu. Nah, bisa jadi ya. Nah, kalau begitu nih, kalau menurut Mbak Iko sendiri, apa yang bisa Mbak Iko lakukan untuk mengatasinya? Em, untuk ikut les Iya, kayaknya nggak mungkin ya Bu. mhm. Karena saya itu nggak memiliki uang untuk membayar les Bu. Oh gitu, Mbak. Terus? Tapi Mhm. saya akan meminta bantuan Hidayah sama Imron. Oh, Ya iya teman iya. saya itu loh Bu. Iya iya, Iya, boleh tahu. Terus mereka terus? kan ikut les. Iya, Dan biasanya mhm. dia itu mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami Bu. Wah, teman yang luar biasa ya Mbak Iko ya. Iya Bu. Eee, bisa bisa. Terus kira-kira apa rencana Mbak Ikoh, dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi saya akan coba menemui guru mata pelajaran tersebut, Mhm, lalu menyampaikan ke guru iya, bahwa saya itu tidak ikut mhm, les iya, dan kemudian bertanya mhm, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. iya iya, hebat. Terus terus habis itu? Iya. Selain itu, Mhm, saya juga mau coba konfirmasi jawaban tes yang diberikan loh, Bu. iya iya, boleh boleh. Terus ada Iya. lagi nggak? Hmm, saya akan belajar lebih giat lagi Hebat. sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi. Walaupun saya nggak ikut les, Bu. Wah, keren. Terus? Ya, jika saya menemui Mhm. kendala, nanti saya bisa minta bantuan Hidayah sama Imran. Wah, luar biasa. Rencana Iya, yang Bu. sangat luar biasa. Lalu komitmen apa yang Mbak Ikoh lakukan untuk menjalankan rencana Mbak Ikoh ini? Saya besok pagi Ya, akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. oke. Terus? Ya. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Hebat sekali Mbak Ikoh. Lalu siapa saja yang akan kamu Mbak Ikoh mintai tolong untuk menjalankan komitmen ini kira-kira? Saya akan minta bantuan Hidayah sama Imron, Bu, untuk Oke. mengingatkan Heeh. ketika saya itu lupa. Terus juga bisa minta mereka itu untuk membantu Ya. saya belajar. Oke, luar biasa. Ini semoga bisa direalisasikan ya segera dan saya yakin Mbak Ikoh mampu untuk mewujudkannya. Oke, karena kita sudah mencapai kegagasan atau rencana yang akan Mbak Ikoh lakukan, jadi kira-kira apa nih kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, Mbak Ikoh? Hmm, kesimpulannya, Hmm, saya itu harus berani mengkonfirmasi tentang iya, dugaan saya. iya, Lalu saya harus belajar lebih sungguh-sungguh dan mengatur waktu dengan lebih baik lagi, Bu. iya, hebat sekali Mbak Ikoh. Ada nilai positif nggak dari pembicaraan kita hari ini, Mbak Ikoh? Kalau ada, apa coba? Iya, Bu. Jadi dari pembicaraan ini saya Mhm, itu merasa jadi lebih belajar menyelesaikan masalah
Iya, dengan cara yang lebih baik dan nyaman, Bu. oke. Terima kasih ya Bu Wening ya. Iya, Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. sama-sama Mbak Iko. Senang membantu Mbak Iko. Yang penting Mbak Iko tetap semangat belajar ya. Ya Bu, pasti. Baik Bu Wening, saya mohon izin dulu ya Bu ya. Iya. Bu, permisi Bu. Assalamualaikum. Iya Mbak Iko. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum Bu Iko. Permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iko, ada apa ya katanya teman itu saya dipanggil sama Bu Iko. Iya, maaf ya. Bu Iko udah mengganggu waktunya Mbak Wening ya? Nggak apa-apa Bu. Ada apa sih Bu? Iya, jadi hari ini kita ngobrol bisa ya? Bisa Sedikit Bu, bisa. lama. Iya, sedikit lama waktunya nggak apa-apa. Iya Bu, boleh Bu. Silahkan Bu. Saya jadi deg-degan tapi ini loh Bu. Nggak, santai aja nggak apa-apa. Jadi Iya Bu. ini, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Mbak Wening itu Iya. tampak murung, terus Mm-mm. tidak semangat. Nah, Mm-mm. Ibu itu sempat dengar bahwa kamu Iya. itu perwakilan ikut lomba bahasa Inggris ya? Iya Bu. Iya, tapi Ibu melihat tampaknya kamu ini kurang percaya diri, bener nggak? Iya Bu. Saya nggak pede kok Bu. Oke, hari ini Mbak Wening Ibu panggil itu tujuannya untuk membuat kesepakatan. Nah, Hmm. kita setujui dulu kesepakatan pada akhir pertemuan kita hari ini nanti. Iya Bu. Nah, sekarang usulan dari Mbak Wening itu apa? Jadi gini Bu. Saya itu maunya nanti ya Bu pada akhir kesepakatan pertemuan ini maksudnya saya bisa menyelesaikan permasalahan saya Bu. Oh, iya, iya. Jadi, Ibu perhatikan memang Mbak Wening itu tidak bersemangat. Mm-mm. Kemudian, Ibu rasa kamu kurang percaya diri. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Wening itu kurang bersemangat, lalu tidak merasa percaya diri? Itu apa sih? Sebetulnya ada apa? Jadi gini ya Bu, memang benar Bu, saya itu sebenarnya kurang pede karena disuruh maju lomba tingkat kabupaten Bu. Tingkat kabupaten itu kan susah Bu. Terus saya itu lihat kalau ada teman lain, si Michelle, kemudian Andrea, dan beberapa teman lain lah Bu, itu tuh bagus-bagus Bu. Kenapa nggak mereka? Malah saya. Jadinya saya kan minder loh Bu. Oh, jadi begitu ceritanya. Nah, kira-kira nih, misalkan Ibu itu memberikan pertanyaan ke Mbak Oning, Ya Bu. tapi dijawab ya nanti. Ya coba Bu. Ya, dalam pemahaman Mbak Oning, Ya. misalkan pada kondisi saat ini dari skala 1 sampai dengan 10, Ya. Oning mengukur diri dalam berbahasa Inggris memiliki kemampuan dengan angka berapa? Maksudnya Bu? Maaf ya Bu kurang paham. Ya, jadi maksudnya gini, ketika Ibu menyampaikan pertanyaan terhadap Mbak Uning terkait dengan potensi diri yang dimiliki Mbak Uning ini, pada saat ini kemampuan berbahasa Inggris Mbak Uning berada di poin berapa? Gitu ya. Saya kira-kira dulu ya Bu. Kayaknya sih kalau dalam berbahasa Inggris itu saya bisa menilai saya di poin 8 atau nilai 8 lah kira-kira. Wah, bagus. Tapi tadi tuh saya bilang ada si Michelle itu loh Bu, ngomongnya kayak bule itu.
Dia tuh Wih, bagus banget kalau untuk jadi perwakilan sekolah kita di lomba pidato bahasa Inggris, apalagi tingkat kabupaten. Nah itu dia Bu, saya tuh jadi takut ya kalau nanti mengecewakan sekolah. Seumpamanya kok tetap saya ini yang dipilih terus saya gagal, gimana coba Bu? nah artinya Mbak Wening sudah bisa mendeskripsikan diri Mbak Wening Oh, kalau sudah bisa menyampaikan seperti itu. Jadi sekarang gitu Bu. pertanyaan selanjutnya, Iya, kira-kira apa iya. nih kekuatan dari Mbak Wening yang bisa membantu untuk mencapai tujuan Mbak Wening sehingga terpilih dan bisa mewakili sekolah kita mengikuti lomba Mhm. pidato bahasa Inggris. Sementara menurut Mbak Uning itu ada Michelle yang katanya wis jago dalam dalam berbahasa Inggris. Iya sih Kayak Bu. bule gitu apalagi. Kalau menurut saya sih ya Bu ya, kalau untuk menghafalkan teksnya sih saya bisa cepet Bu ngapalin teksnya, paling butuh Hmm, 2 apa 3 hari gitu lah Bu. bagus itu. Cuma, tapi itu Bu ada cumanya Bu, saya tuh suka Oh ya. gugup loh Bu, tiba-tiba tuh gugup gitu aja. Mhm, Oh, jadi gugup. iya, Nah, sekarang gini, berarti Mbak Uning kan sudah tahu iya, ada kelemahan Mbak Uning di bagian itu ya, masih suka gugup. mhm, Nah, kira-kira kalau sudah mengetahui tentang kekurangan Mbak Uning di sini, mhm. peluang apa yang bisa Mbak Uning ambil dengan kondisi Mbak Uning saat ini? Sebenarnya kalau saya mau jujur sih Bu, saya sebenarnya bisa latihan Bu untuk melatih rasa gugup itu. Iya, Contohnya saya pakai cermin ya Bu, jadi menggunakan kaca atau cermin itu untuk latihan. iya bagus sekali Saya lihat itu. waktu saya hafalan atau menyampaikan pidatonya gitu loh Bu. Iya, lalu Terus ada ide lain juga Bu, itu apa? Apa ngajak itu? teman, teman dekat saya lah ya, itu Iya. buat neman-nemani latihan, pura-puranya dia jadi juri atau jadi penonton gitu Bu, biar saya tuh nggak grogi lagi lah atau nggak gugup gitu loh Bu. Luar biasa. Mbak Uning sudah memiliki pemikiran ke arah sana. Nah, Mhm, artinya sekarang Ibu tegaskan lagi. iya, Sudah seperti itu, mhm, kira-kira hambatan yang Mbak Uning alami selama ini ketika ingin mencapai tujuan Mbak Uning, yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, itu apa? ya itu Bu, gangguan utamanya tuh gugup, apalagi kalau lihat banyak Hmm, orang gitu ya, tiba-tiba ya. konsentrasinya hilang, hafalannya hilang semua deh Bu, Oh, satu kata aja saya nggak inget Bu, apalagi seluruh oh, teks. iya, Nah iya, iya. itu dia, gimana ya Bu ya? Oh, iya, iya. Berarti Mhm, walaupun sudah hafal, karena gugup mhm, itu jadi hilang ya, iya Bu, apa yang dihafalin itu. Oke, betul, kalau dari Mbak Wening sendiri sudah mhm, tahu kondisi saat ini ya. mhm. Nah, gambaran Mbak Wening, kira-kira ada solusi yang bisa Mbak Wening lakukan selain berlatih tadi, biar rasa Mhm. gugup itu nanti hilang gitu. Konon nih Bu ya, kalau saya kemarin itu googling, katanya tuh ada baiknya kalau saya itu latihan teknik pernapasan Bu. Jadi untuk menghindari kegugupan gitu Bu yang muncul tiba-tiba. Iya, iya, iya. Melakukan Terus teknik iya betul, pernapasan. teknik Iya. pernapasan. Terus ini Bu, saya mau uji nyali nih ya Bu, kebetulan kan besok Iya, mau jadi petugas upacara tuh, iya, membacakan undang-undang itu loh Bu, kan itu saya harus iya, baca dengan keras di depan orang iya, ramai ya Bu, betul. kayaknya bisa buat Betul, Mbak. latihan ya Bu ya itu ya? Nah, iya. Oke. Itu bagus sekali loh, Mbak. Di Mmm, situ berarti
Mbak Uning udah memiliki ide yang sangat brilian kalau menurut Ibu. Iya, Bu. Oke. Alhamdulillah. Selain itu, Mm-mm. apalagi yang bisa Mbak Uning lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan menggunakan teknik pernafasan ya tadi. Iya, Bu. Kira-kira apa lagi yang bisa Mbak Uning Um, lakukan saat ini? yang paling penting nih ya, Bu, sebenarnya itu adalah latihan sungguh-sungguh, terus-menerus, konsentrasi, dan kalau bisa mungkin menyepi dulu lah, Bu, atau menyendiri gitu. Biar cepat Oh, hafal gitu, Bu. oh iya iya iya. Hmm, Tujuannya biar lebih konsentrasi ya. iya, Bu, betul. Nah, sekarang Ibu ingin tahu Mm-mm. kira-kira dari rencana Mbak Wening tadi strateginya apa nih yang akan Mbak Wening lakukan? Jadi kalau untuk lebih lancar gitu ya, Bu, untuk menghafalkan Ya. dan mengucapkan dengan benar, saya itu nanti mungkin mau pakai Google Translate, Bu. Oh, bagus sekali ya. Lalu, Kayak Google Translate itu kan kita ada contoh cara mengucapkan kata, kemudian nanti akan hmm, diulang terus-menerus, jadi cepat hafal, Bu, insya Allah, Bu. oh iya iya. Hmm. Oke, bagus banget. Bagus sekali. Nah, selanjutnya kira-kira untuk Mbak Wening lakukan itu semua itu yang dibutuhkan berapa lama waktunya, Mbak? Kalau lancar ya, Bu, itu 2-3 hari lah, Bu, insya Allah sudah hafal kayak gitu. Nah, bagus sekali. Kira-kira ukuran dari berhasil nih. Tadi kan Mbak Uning Iya, katanya antara 2 sampai 3 hari udah bisa berhasil lah ya. Nah, iya, Bu. ukurannya berhasil itu dari apa yang Mbak Uning lakukan? Eee, kalau sudah hafal, Bu, semua teksnya, terus bisa ekspresinya seperti Ibu, itu kayaknya Mm-mm, bisa berhasil deh, Bu. mm-mm. Nah, Mhm. berhasilnya itu berhasil yang seperti apa maksudnya, Mbak? Berhasil bisa mengikuti lomba, terus bisa jadi juara, Bu. Nah, gitu dong. Iya, Itu Bu. bisa juara pastinya. Nah, kalau udah juara, itu bisa membanggakan sekolah kita kan? Iya, Bu. Pengennya gitu, Bu. Iya. Nah, Mmm, kira gimana nanti untuk mengantisipasi misalnya pas Mbak Wening sedang berusaha maksimal, nah tiba-tiba ada gangguan nih. Nah, Mbak Wening kira-kira bisa mengantisipasi dengan cara seperti apa? biasanya nih, Bu, saya tuh tiba-tiba suka males tiba-tiba. Oh iya, terus? Nah, nggak ngapa-ngapain gitu, Bu, seharian males, apalagi suruh ngapalin naskah. Lah, males, Bu. Nah, baik. Artinya Iya, em, dari Mbak Wening sudah ada bentuk antisipasi kan harusnya iya, yang bisa Bu. diterapkan. Iya, Nah, Bu. saya di sini sebagai ibu guru kamu Mhm. eh, bahwa kalau sudah terpilih dari sekolah untuk mewakili lomba, berarti Mbak Wening itu artinya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti lomba tersebut. Iya, Nah, Bu. mudah-mudahan nanti Mbak Wening bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri sehingga nanti bisa diberi amanah itu sebagai tanggung jawab yang sangat besar. Nah, Amin. kira-kira komitmen terhadap rencana semua ini apa? Komitmennya ya, tentu saja saya itu mau latihan semaksimal mungkin, Bu, agar saya itu, siap mengikuti lomba dan bisa menang di lomba tersebut, Bu Iko. Iya, itu Mmm, berarti komitmen dari Mbak Wening ya. iya, Bu, insya Allah ya, Bu, ya. Nah, Mbak Wening Mhm.
kira-kira nanti antisipasinya dengan cara apa? Ketika Mbak Wening itu sudah memiliki komitmen, tapi Mm-mm. ternyata Mbak Wening bisa nggak menjaga komitmen ini? Insya Allah bisa, Bu. Tapi mungkin saya perlu orang lain ya, Bu, untuk membantu saya. Oh Terutama betul. Mr. Brandon, guru bahasa Inggris. Iya, Beliau kan pinter banget tuh, Bu. Jago banget itu pidatonya. Jadi saya iya, sangat perlu bantuan Mr. Brandon. iya, Kemudian teman-teman di sekitar saya, terutama bestie saya itu si Richard sama Cynthia, Bu. iya. Hmm. Wah, berarti sangat berpengaruh ya seorang teman dalam membantu Mbak Wening. Oh pasti, Bu. Apalagi bestie kan baik, Bu. Iya, baik. Kalau sudah seperti ini, apa nih tindak lanjut dari sesi kucing ini, Mbak? Eh, saya pasti akan melakukan apa yang saya rencanakan atau komitmen saya, Bu. Kemudian setelah itu saya tidak bosan-bosannya refleksi mana yang masih kurang atau masih salah gitu loh, Bu. Iya, baik. Bagus sekali. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi pembicaraan kita hari ini? Bagaimana kalau 2-3 hari ya, Bu, dari hari ini? Bisa nggak ya, Ya, Bu? baik. Baik. Insya Allah ya, Ibu nanti akan meluangkan waktu untuk tindak lanjut sesi pembicaraan kita selanjutnya. Baik, Bu, terima kasih. Baik. Nah, melihat pertemuan kita hari ini, nampaknya dari Mbak Wening sudah ada solusi ya. Ya, Dan Bu, ya. Salah. dan insya Allah nanti Mbak Wening bisa semakin percaya diri dan harapannya di dalam ini sudah tumbuh rasa percaya diri. Iya, Bu, tapi masih ada rasa gugupnya sedikit loh, Bu. Ya, baik. Kalau nanti sudah terbiasa, rasa gugup itu dengan sendirinya akan hilang. Mhm. Sebenarnya rasa gugup itu permasalahan yang biasa karena seluruh peserta lomba pastinya akan merasakan rasa gugup yang sama seperti Mbak Wening. Nah, Oh, begitu. iya, Mhm. kalau saran Ibu, Iya, Bu. jadikan hal tersebut menjadi pembiasaan bagi Mbak Wening Mhm. dengan cara menganggap bahwa dewan juri ataupun yang melihat pidato bahasa Inggris Mbak Wening itu bisa kita anggap bahwa mereka itu nggak ada, sehingga memudahkan Mbak Wening itu menghindari dari rasa gugup tersebut. Oh, begitu ya, Bu, ya. Alhamdulillah, Bu, saya sudah mendapat pencerahan dan menjadi bisa, apa ya, Bu, lebih percaya diri berkat bantuan Bu Iko. Terima kasih sekali ya, Bu Iko. Iya, baik. Berarti udah cukup ya Mbak ya hari ini? Iya, Bu, insya Allah cukup, Bu. Ya, demikian kesepakatan kita dan tindak lanjutnya terkait dengan permasalahan Mbak Wening hari ini. Ibu Bu. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Hestiuning hendak menyampaikan refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah diterapkannya alur tirta selama praktik percakapan ini. Alur tersebut antara lain adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah mendengar aktif dengan tanpa memunculkan judgement atau asumsi, serta membuat pertanyaan berbobot. Pertanyaan ketiga,
Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan konsentrasi atau fokus dengan pembicaraan tersebut dengan sementara mengabaikan hal-hal lain selain pembicaraan tersebut. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan berlatih praktik coaching dengan rekan CGP atau dengan guru lain dengan menerapkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee melalui tahapan tirta agar prosesnya mengalir seperti air. Tuliskan atau ceritakan umpan balik dari coachee Anda. Saya menggunakan pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi coachee itu merasa diterima dan merasa nyaman karena dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat memperoleh solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Saya Ikoh Marfunga, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan merefleksikan diri saya terkait dengan praktek coaching yang sudah saya lakukan dengan coachee saya. Refleksi diri dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya saya mulai dari pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari percakapan tersebut yang sudah berjalan dengan baik adalah terkait dengan pelatihan kemitraan dan coachee, sehingga coachee dapat menyampaikan pendapatnya dengan leluasa. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jawabannya adalah bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru tersebut. Lalu yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jawabannya adalah agar dalam presentasi sebelum melakukan pembinaan harus sudah memiliki gambaran terkait dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan pada saat coaching. Lalu yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkannya adalah dengan terus berlatih praktik coaching dan berusaha merefleksikan dengan apa yang masih kurang. Lalu selanjutnya terkait dengan umpan balik dari coachee, di sini saya memakai pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jawabannya adalah yang coachee rasakan pada saat coaching yaitu coachee merasa lega karena masalah coachee dibantu penyelesaiannya secara bertahap oleh coach melalui tahapan tirta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.